Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Kita sudah sampai di segmen terakhir, masih berbincang bersama Bapak Budi Branata, Ketua Umum PPSBI, Perkumpulan Pengusaha Sarang Burung Indonesia. Tadi Anda sempat sampaikan ada proses assessment ataupun mungkin penilaian lah sebelum kemudian eksportir sarang burung walet bisa memasuki pasar Tiongkok. Nah, dilihat dari asesmennya ataupun mungkin tahap-tahap kualifikasi yang dilalui oleh seorang pengusaha sarang burung walet lah, Pak Budi, apa saja tahap-tahapnya dan apa saja yang dilihat oleh importir sarang burung walet dari Tiongkok? Kita spesifik bicara mengenai market Tiongkok. Ya, memang pertama tentunya satu perusahaan itu harus mempunyai badan hukum, Mas Diki. Habis itu nanti dilihat dari mulai supply-nya. Jadi ada suatu sistem traceability yang di mana mereka ingin melacak sampai asal mula produksi sarang burung itu. Setelah itu masuk ke processing, dari processing ada banyak syaratnya. Syarat-syarat itu harus dipenuhi semua, sehingga dianggap produk ini layak untuk diekspor ke China secara langsung. Kalau sudah begitu, ya sudah setiap produk ada stikernya yang menyatakan dari jumlahnya segala macam dari kualitas itu, yang stiker itu nanti dilihat di China. Baik. Oke, proses assessment itu apakah secara proaktif kita yang mengajukan atau dari importernya sendiri memutuskan tahun ini saya akan datang ke Indonesia sebagai produsen sarang burung walet misalnya 2 kali gitu misalnya, atau bisa kita memberikan input mengingat banyak sekali eksportir-eksportir yang ingin juga join di market Tiongkok, Pak Budi, karena marketnya besar gitu. Ya. Sebetulnya sih nomor 2 itu. Jadi maksudnya ada inisiatif dulu dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, anggota kita contohnya, oh saya mau ekspor ke China. Terus pemerintah Indonesia lewat badan karantina mengetes dulu, melihat situasinya, processing-nya, feasibility-nya. Kalau sudah oke, asesmen oleh pemerintah kita lewat badan karantina, maka diajukan ke pemerintah China. Dan mereka nanti pada waktunya datang untuk tes itu. Baik, treatment yang sama juga diberlakukan untuk negara-negara yang lain, artinya importir dari negara lain juga memperlakukan hal yang serupa atau hanya di Tiongkok saja? Enggak, negara lain enggak. Negara lain jauh lebih bebas. Yang paling rumit dan paling ketat itu tentunya dari China. Baik, ya. Pak Budi, apa yang dilakukan oleh stakeholders lah dalam sarang burung walet di Indonesia agar permasalahan tadi terkait dengan eksportir yang terdaftar jumlahnya begitu, atau mungkin hal lain lah terkait dengan regulasi supaya kemudian cepat diperbaiki agar secara momentum ini dapat dimanfaatkan secara baik oleh teman-teman pengusaha sarang burung walet di Indonesia untuk pasar Tiongkok sendiri? Kita cukup bagus koordinasinya antara anggota asosiasi dan pemerintah. Dalam hal ini banyak hubungannya ke Departemen Perdagangan dan Departemen Pertanian atau khususnya karantina ya, karantan. Memang sering kita bahas juga apa masalah-masalahnya segala macam. Cukup baik sih koordinasinya, tapi ya memang masih ada beberapa hal yang memang harus diberesin. Dan juga tentunya bagaimana meningkatkan kualitas sehingga barang-barang itu bisa diterima dengan baik di China dalam jumlah yang cukup besar. Karena ini kan 25%. Target kita bilang aja sampai 50% dalam waktu 2-3 tahun ini. Setelah itu ya kita kepengen naik lagi. Buat produksi Indonesia anggap aja sekarang ada 1.100 atau maksimumnya lah sementara ini sampai 1.500 ton. Keinginan kita dia sebanyak mungkin masuk ke China. Sebab pasar yang lain itu kecil dan juga hanya merupakan negara ketiga yang akhirnya re-ekspor ke China. Jadi tujuan ujung-ujungnya itu ke China, Mas Diki. Karena secara global pun sebetulnya untuk sarang burung walet, China menjadi sebuah market yang sangat-sangat besar begitu ya. Baik, Pak Budi, mengenai keseragaman knowledge sendiri untuk pengusaha sarang burung walet di Indonesia. Seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa memang ya ada upaya-upaya yang perlu dilakukan lah. Terlebih mengenai assessment yang dilakukan oleh importer sendiri yang datang ke Indonesia untuk melihat kualitasnya seperti apa, bagaimana mereka melakukan produksi dan sebagainya. Ini men-trigger saya untuk kemudian bertanya mengenai keseragaman pengetahuan ataupun skillnya
di pengusaha teman-teman burung walet di Indonesia itu sudah merata atau belum? Ya, gini. Tentu dalam 2-3 tahun terakhir sudah lebih merata dibandingkan dulu. Sebab dulu kan bisnis ini bilang aja bisnis yang sedikit tertutup ya Mas Diki. Jadi setiap perusahaan punya suatu cara, metode, processing sendiri. Tapi belakangan sebab sudah mulai distandarisasi oleh Baranta dalam hal ini, akhirnya kita juga yang nggak ngerti pun mulai mengerti apa yang diminta oleh China, dan China juga punya standar yang cukup ketat yang itu didiskusikan oleh pemerintah Indonesia dan mulai diterapin oleh processing yang ingin masuk ke China. Jadi mulai pengetahuan itu mulai mulai menyebar, dan juga ada training khusus untuk itu. Saya kira sih itu harus ditambah terus menerus. Sebab pengetahuan soal itu akan ya berkembang lah ya. Ya, agar target ratusan triliun dari sektor sarang burung walet ini dapat tercapai ya Pak Budi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Budi. Sehat selalu, sukses untuk Anda Pak Budi. Terima kasih banyak. Ya, baik pemirsa, sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Semoga perbincangan tadi dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business and capital market channel. Saya Wiki Adrian. Sampai jumpa.